Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Puji dan puja, syukur kehadiran Allah Jalla wa Ala. Hanya dengan limpahan nikmatnya semata kita mampu melaksanakan salat Idul Adha di tempat yang penuh keberkahan ini. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah ke hariban junjungan kita Muhammad ibn Abdullah, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kemudian kala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah telah membolak-balikkan antara siang dan malam. Semakin hari kita semakin dekat menuju negeri akhirat. Semakin hari kita semakin meninggalkan dunia ini. Tidaklah berlalu hari, siang ataupun malam kecuali kita seluruhnya semakin dekat dengan kubur, semakin jauh daripada dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kumpulan daripada hari-hari ini, kumpulan daripada malam-malam ini, kelak yang akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Menyembah Allah tabaraka ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, falyahmadillah. Hendaklah segera muji Allah Jalla wa Ala. Faman wajada duna dzalik fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang menghiasi hari-harinya, menghiasi malam-malamnya dengan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa Ala, maka janganlah mencela kecuali dirinya semata. Ibadallah, sesungguhnya Allah tabaraka ta'ala senantiasa membentangkan kepada kita pintu taubat baik siang maupun malam. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyuruh, memerintahkan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang beriman, semoga kalian beruntung. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pondasi yang tegak dengan Islam, pilar yang atasnya tegak agama Allah adalah tauhid. Dan itu adalah merupakan rukun Islam yang pertama, kalimat la ilaha illallah. Maka hendaklah setiap orang daripada kita berusaha memurnikan tauhid kepada Allah Jalla wa Ala, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengancam, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, mensekutukan Allah dengan selain Allah tabaraka taala, sungguh Allah telah haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidaklah akan ada penolong-penolong bagi orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya barang siapa yang berjumpa Allah Subhanahu wa taala membawa dosa sebanyak dunia ini, kemudian dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh di dalam luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berjumpa Allah Jalla wa Ala dan dia menyekutukan Allah Jalla fi'ula, maka sungguh sempit baginya rahmat Allah tabaraka ta'ala, bahkan haram baginya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin sidang jemaah ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pilar yang kedua daripada pilar Islam adalah iqamatus salah, menegakkan salat. Dan sungguh seseorang muslim akan senantiasa dalam iman selama mengerjakan salat. Dan sungguh seseorang muslim akan mencabut imannya ketika meninggalkan salat. Bersabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam,
al-'ahdul ladzi bainana as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya jalinan antara kita, ikatan antara kita adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh di neraka kala ada sebuah lembah yang namanya adalah lembah Ghai, yang jika seandainya dikumpulkan seluruh gunung-gunung yang ada di muka bumi ini dan dimasukkan dalam lembah tersebut, niscaya akan hancur lebur seluruh gunung-gunung yang ada. Betapa dahsyatnya lembah tersebut. Tahukah Anda untuk siapa lembah tersebut disiapkan oleh Allah Jalla wa'ala? Sungguh lembah tersebut disiapkan Allah untuk orang-orang yang menyia-nyiakan salat, mengikuti syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah setelah mereka generasi yang buruk. Apa ciri-ciri generasi yang buruk? Kata Allah Jalla wa Ala, mereka adalah adha'us salah, menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu mereka. Iyadzan billah. Di antara makna menyia-nyiakan salat adalah meninggalkan salat secara mutlak, atau meninggalkan salat terkadang mengerjakannya, atau menyia-nyiakan waktu salat, mengulur-ngulur waktunya sehingga keluar daripada waktu yang Allah tentukan. Itulah salat orang-orang munafik, menunggu waktu salat asar sehingga ketika matahari akan tenggelam baru dia kerjakan, kemudian tenggelamlah matahari. Ketika matahari akan terbit baru dia kerjakan subuh, kemudian terbitlah matahari. Itulah salat orang-orang munafik yang terancam dalam firman Allah Jalla wa Ala, wailun lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, mereka lah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah ini muliakan Allah. Di antara makna menyia-nyiakan salat bagi kaum laki-laki adalah tidak mengerjakannya berjamaah beserta kaum muslimin di rumah-rumah Allah Jalla wa Ala. Kalaulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah menganggap pada masa mereka ciri-ciri orang munafik adalah meninggalkan salat berjamaah, dan sungguh Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya para sahabat walaupun dalam kondisi mereka sakit, tergopoh-gopoh mereka berusaha untuk mengerjakan salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana dengan masjid-masjid kaum muslimin? Saksikan subuh. Bagaimana jemaah-jemaah kaum muslimin? Berapa gelincirkah manusia yang salat di rumah-rumah Allah? Itu pertanda keimanan kaum muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Neraka dengan lembah Ghai tadi disiapkan untuk orang-orang yang meninggalkan salat dan orang-orang yang mengikuti syahwat. Siapakah mereka orang-orang yang mengikuti syahwat? Allah Jalla wa Ala menyebutkan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah?" Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad yang menjadikan ilahnya, yang dia perturutkan adalah hawa nafsunya. Mereka lah yang tidak peduli dengan qala Allah wa qala Rasul. Mereka lah yang tidak pernah mempedulikan apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Yang mereka katakan adalah apa kata hawa nafsuku. Yang mereka katakan adalah apa keinginan hawa nafsuku. Sehingga yang haram menjadi halal bagi mereka. Sehingga yang halal menjadi haram bagi mereka. Bukan lagi Allah yang membuat syariat, tapi mereka pembuat syariat sendiri bagi hawa nafsu mereka. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pilar Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Wahai Anda orang-orang yang telah Allah anugerahkan kepada kekayaan, sungguh apa yang Anda miliki sebenarnya milik Allah tabaraka taala, karena Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada sebagian yang kami berikan kepada mereka berupa rezeki, mereka infakkan. Harta bukan milik kita, harta milik Allah. Dan sungguh andai kata kita meninggal ibadallah, apa yang kita kumpulkan berupa harta berbulan bahkan berbilang tahun, Rasulullah mengingatkan,
Yatba'ul janazah thalathah. Ada 3 perkara yang mengikuti jenazah. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti jenazah 3 perkara ibadallah. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amalannya. Ikutlah sanak saudara, ikut pula handai tolan, ikutlah kerabat-kerabat. Mereka boleh jadi menangisi Anda 1 hari, 3 hari, seminggu, 1 bulan. Setelah itu mereka lupakan Anda. Ikutlah harta-harta Anda, mobil yang Anda miliki, handphone jet yang canggih yang Anda miliki, cincin-cincin batu akik yang mahal yang Anda miliki. Wallahi semuanya akan dicopot untuk kerabat-kerabat Anda, dihantarkan ke dalam kuburan. Harta ikut, keluarga ikut, dan amalan ikut. Fayarji'u utsnan, 2 akan kembali ibadallah. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa baqiya amaluh. Yang kembali adalah hartanya dan kerabat-kerabat dekatnya. Secinta apapun kekasih Anda di dunia ini, pasti tidak akan rela dikubur bersama Anda. Mereka akan tinggalkan diri Anda. Harta akan kembali, tinggallah amalan kalau ada. Dan Rasulullah menyebutkan dalam hadis Barra bin Azib, amalnya akan berubah menjadi sosok bentuk makhluk yang begitu tampan rupawan. Andai kata Anda hiasi hari-hari Anda dengan ketaatan kepada Allah, sehingga berkatalah sang jenazah dalam gelapnya kubur, fawajhukal wajhul ladzi ya'ti bil khairi man anta. Wajahmu yang datang dengan segala macam kebaikan, siapakah engkau gerakan? Dia mengatakan, ana amaluka salih, aku inilah merupakan amal salih yang kalian lakukan. Jika kita kerjakan amal salih, inilah yang menjadi teman kita dalam alam kubur, yang tidak pernah meninggalkan kita selama-lamanya ibadallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Adapun yang mengerjakan kejelekan-kejelekan, yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang mengisi hari-hari dengan maksiat, subhanallah, dengan zina, dengan judi, dengan khamar, dengan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, baik terhadap hak Allah Jalla wa'ala, terhadap hak makhluk, akan datanglah kepadanya wajah yang sangat menyeramkan. Dan dia berkata, fawajhukal wajhul ladzi ya'ti bi syarri man anta. Wajahmu sungguh membawa kejelekan. Siapakah engkau gerangan? Dia mengatakan, ana amaluka sayyi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sayyi inilah perbuatan kejelekanmu. La haula wala quwata illa billah. Yang mengerikan itu menjadi teman kita dalam alam kubur kita. Andai kata kita lalai mengisi hari-hari kita, yang semakin hari semakin dekat kepada alam akhirat, semakin jauh daripada dunia ini. Sementara angan-angan semakin panjang, cita-cita semakin luas, sementara ajal semakin dikit. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian pilar Islam yang keempat adalah laksanakan puasa Ramadan yang telah berlalu. Maka siapa di antara Anda yang dahulu melalaikan puasa Ramadan, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah puasa sunnah. Subhanallah. Kemudian pilar Islam yang kelima ibadallah adalah menyelenggarakan ibadah haji ataupun umrah yang hukumnya wajib bagi siapa yang mampu. Wahai anda-anda yang telah dianugerahkan Allah harta berlimpah, kesempatan yang ada, berumrahlah, berhajilah. Sungguh Allah telah wajibkan kedua-duanya kepada orang-orang beriman. Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah sajalah hendaklah manusia melaksanakan ibadah haji, bukan karena riya, sum'ah, ingin dipuji dan dipuja. Semuanya bagi orang-orang yang mampu mengerjakannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, enggan mengeluarkan hartanya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh dengan apa yang kau miliki, wahai anak Adam. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kepada anda wahai para pemimpin, kaum bapak, ya ayyuhal aba, wahai kaum bapak, ittaqullah fi abnaikum wa ahlikum.
Takutlah Anda kepada Allah, mempertanggungjawabkan anak-anak Anda dan istri-istri Anda. Bersabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah memimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah perintahkan para nabi untuk senantiasa memerintahkan keluarga mereka mengerjakan ketaatan. Allah katakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat, sabar dalam memerintahkannya. Allahu Akbar. Jikalah anak-anak Anda, wahai para bapak, sejak usia 7 tahun senantiasa ditanyakan, telah salat nak? Jika tidak kerjakan, ketika 10 tahun Anda pukul mereka gara-gara tidak mengerjakan salat. Wallahi, sungguh akan muncul generasi yang menyembah Allah, generasi yang mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itu Allah, semua musibah yang datang sini berganti di negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Karena semua musibah, dia adalah asad yang menggunung di antara kita, semua musibah. Kenapa? Karena kejahatan kita. Bima kasabat aidikum, karena ulah tangan-tangan kalian. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di mana-mana, di lautan-lautan. Subhanallah, hancur karang-karang, pasir-pasir habis, di daratan, di udara, semuanya karena kejahatan dan ulah kita semua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar wallahil hamd. Maka didiklah anak Anda dengan pendidikan yang benar, pendidikan yang islami. Sekolahkan mereka di sekolah-sekolah yang berbasis Islam, Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kewajiban Anda adalah memerintahkan istri-istri Anda untuk senantiasa taat kepada Allah Jalla wa ala. Tahukah Anda, ya ayyuhal aba, tidak akan pernah masuk ke dalam surga seorang laki-laki yang memiliki karakter dayus, yang tidak punya kecemburuan kepada mahramnya. Dia biarkan istrinya pergi tanpa hijab dan jilbab. Dia biarkan istrinya membuka aurat. Dia biarkan anak gadisnya. Dia biarkan putrinya. Dia biarkan bibinya. Ini namanya dayus. Tidak akan pernah masuk surga. Allahu Akbar. Hati-hatilah Anda. Subhanallah. Kemudian, wahai Anda para ummahat, ya ayatuhal ummahat, wahai para bunda-bunda, wahai para istri-istri, ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kalian ketika khutbah seperti ini. Selepas Rasulullah khutbah, dia mendatangi kaum wanita bersama Bilal yang membentangkan di hadapan mereka sarbannya. Berkata Rasulullah, tasaddaqna ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna min aktsari ahli nar. Sungguh yang kulihat kalian yang paling banyak menghuni neraka. Allahu Akbar. Kalian wahai kaum wanita, itu kata Rasulullah, yang paling banyak menghuni neraka. Bertanyalah ketika itu sebagian mereka, lima ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yakfurna, karena mereka itu kufur. Bertanya sebagian mereka, ayakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah? Kata Nabi, yakfurna bil ashir, mereka kufur kepada suami-suami mereka. Allahu Akbar. Mereka tidak pernah merasa puas dengan pemberian suami-suami mereka. Mereka tidak pernah merasa ridha dengan apa yang diberikan suami mereka. Selalu menuntut dan menuntut. Subhanallah. Terancam dengan neraka. Ayatuhal mu'minat, ayatuhal muslimat, ayatuhal ummahat. Itu sabda Nabi kalian alaihi salatu wassalam. Datanglah Mu'ad bin Jabal, tergopoh-gopoh sujud ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, lima, mah, kenapa kau sujud kepada saya? Seketika berkata ketika itu, ya Rasulullah, aku melihat orang-orang Nasara sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Mengapa kami tidak sujud kepada Anda? Anda lebih layak kami sujud kepada Anda. Berkata Nabi kita, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau saja boleh kuperintahkan seseorang lain sujud kepada orang lain, akan kuperintahkan istri-istri sujud kepada suami-suami mereka. Karena besarnya hak suami. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masuklah Rasulullah ke rumah Aisyah. Di sana ada seorang perempuan Ansar.
Maka Rasulullah bertanya apa yang dilakukan terhadap suaminya. Dia menyebutkan berbagai macam bentuk perkara-perkara yang dilakukan terhadap suaminya. Berkatalah Rasulullah, beritahukan kepadanya suaminya adalah merupakan surganya ataupun nerakanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Para ummahat, suami Anda adalah surga-surga Anda ataupun neraka-neraka Anda. Ketika Anda belum menikah, ketika kita jemaah sekalian, ya, dalam keadaan seperti ini, surga ada di bawah telapak kaki ibu kita. Namun kaum wanita, tatkala mereka telah menikah, sungguh surga mereka dekat dengan ketaatan kepada suami mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini mendatangkan bagi kita kebaikan untuk terus-menerus berupaya mengisi hari-hari kita yang wallahu alam tidak tahu berapa lama lagi kita diberikan Allah jatah hidup. Semoga hari-hari kelak ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dari duduk kita dari kubur kita, sebagaimana dalam hadis Barra, datanglah dua malaikat al-munkar wan nakir aswadani azraqan, hitam legam wajah mereka biru, yuqidanih mendudukkan jenazah. Dan ketika itu bertanyalah kedua-duanya, man rabbuka. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengatakan Rabbi Allah. Tatkala kita benar-benar mewujudkan ibadah menyembah Allah di dunia ini. Tatkala bertanya keduanya, man hadzal ladzi bu'itsa ilaika. Siapakah yang telah dikirim kepadamu ini? Siapakah utusan ini? Semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang mengatakan huwa Rasulullah. Karena kita berusaha mengikuti sunnah beliau zahiran wa batinan, zahir dan batin. Dan semoga kita ibadah Allah menjadi golongan yang ketika ditanyakan oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir, ma ilmuka, apa ilmu yang kau bawa ke dalam alam kubur ini? Maka kita menjawab, ilmi al-Quran, ilmuku adalah Quran. Kapan hal tersebut? Tatkala kita senantiasa menjadikan Quran sebagai kawan dalam hidup kita, sebagai pedoman dalam hidup kita. Wassallu ala nabiyikum fa inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyati as-sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma aslih ذات بيننا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.